Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam, begini begitu. Selamat malam. Terima kasih hamba. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Silakan buka kamera. Iya. Baik, saudaraku, begini begitu. Pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya itu Yesus itu datang ke dunia itu berapa kali? Kalau kenosisnya hanya sekali, saudaraku. Kenosis. Kenosis itu artinya dia mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia melalui proses kelahiran. Itu hanya satu kali. Tetapi kalau rohnya Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, dia hadir di segala dimensi, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, Bang. Iya, Nanti kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Iya, nanti turun lagi ya. Kenapa Abang turun? Katanya itu mau kiamat, enggak? Oh, maksudnya nanti Tuhan Yesus turun lagi gitu? Iya. Iya, dia akan datang kembali. Sesuai dengan perkataan malaikat di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para rasul, berkatalah malaikat kepada mereka di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terima kasih Chandro, terima kasih Diver, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali nanti saudaraku. Dua kali ya? Dua kali? Iya, dia akan datang untuk menjemput umatnya masuk surga. Thank you Bravo, thank you Chandro. Kemudian untuk menghakimi semua umat manusia. Yang itu apa, Mbak, yang ketemu Paulus itu siapa? Tuhan Yesus, saudaraku. Oh, 3 kali ya? Chandro, terima kasih Robert. 3 kali? Iya, kan masuk di rahimnya Maria sama nanti mau kiamat sama Paulus gitu ya. Ketemu Paulus 3 kali. Jadi gini, waktu Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus melihat cahaya terang dari surga, dari langit. Jadi Tuhan Yesus itu menampakkan diri dalam cahaya kepada Rasul Paulus dan juga memperdengarkan suaranya, Abang. Kalau kedatangannya kedua kali itu dalam rupa anak manusia itu nanti di hari zaman. Tetapi Rasul Paulus waktu melihat Tuhan Yesus itu, dia melihat Tuhan Yesus itu dalam rupa cahaya. Dan juga memperdengarkan suaranya karena dia memanggil Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ya, Tuhan Yesus memanggil Paulus, katanya seperti ini. "Saulus, Saulus." Rasul Paulus menjawab, bentar ya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Udah ngerti? Jadi Paulus itu melihat cahayanya Tuhan Yesus. Oh, termasuk di atas ya Mbak ya, bukan di bumi. Bukan di tanah lah. Iya, Tuhan Yesus datang menjumpai Rasul Paulus dalam rupa cahaya. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Ya, tepuk tangan buat Abang begini begitu yang cakep dan manis.
Selamat malam Habibi. Selamat malam juga kakak yang cantik, yang manis. Tolong buka kamera saudaraku. Mau kok boleh deh. Oke. Saya ada membaca di apa kakak, cuman Tolong buka kamera dulu bro. Oke. Iya silakan. Ada saya membaca Alkitab kakak, yang orang-orang, ciri-ciri orang yang akan digiring masuk neraka. Yang pertama, yang menuhankan Yesus katanya. Yang kedua, yang bermunajat menyebut nama Yesus. Yang ketiga, mengusir setan menyebut nama Yesus. Apa betul itu kakak? Ada ayatnya tuh. Aku ayatnya udah lupa saya. Loh tadi kan apa yang bilang aku sudah baca Alkitab. Iya, ayatnya Itu tuh lupa. tertulis. Lupa saya ayatnya. Lupa atau memang nggak pernah abang baca? Ada saya baca, memang itu ciri-cirinya katanya. Di mana ada ayatnya tertulis bahwa orang yang menuhankan Tuhan Yesus itu akan dimasukkan ke neraka? Mana ayatnya, bro? Aduh, aku itu kak lupa saya ayatnya. Jujur aja memang abang nggak pernah baca. Oh alah. Iya kakak, iya. Aduh. Saya baca dia saya Injil, aplikasi Injil ada, aplikasi Alkitab. Berarti aku kurang enggak termasuk. Cari jaringan dulu. Oke, saya cari. Nanti saya cari data, aku naik lagi kayak. Iya. Oke. Ya. Ya, selamat malam BD. Ya, malam. Belum bisa on cam saudara kita ini ya. Langsung pertanyaannya aja, Bang. Itu kalau di ajaran yang sebelumnya kan mualaf, ini kan murtadin kan? Hah? Maksudnya yang diomongin siapa, Bang? Bukan, yang hostnya. Hostnya kemarin murtadin bukan? Saya anak Tuhan Yesus, Abang. Bukan agama sebelumnya. Ngomongnya apa sih? Abang agamanya apa? Saya Kristen. Ya, oke. Untuk kesaksian pribadi nanti aja dulu ya. Pertanyaanmu aja langsung ada nggak tentang Alkitab? Nah, jadi dulu saya pernah menikah. Jadi mantan saya sekarang sudah Muslim. Nah, jadi kalau di ajaran kita itu gimana, Pak? Saya menikah lagi. Kamu dulu menikah sama yang beda iman gitu ya? Bukan, satu iman Kristen, tapi dia karena meninggalkan saya, akhirnya dia menikah lagi dengan Islam. Jadi dia masuk Islam mualaf gitu. Itu kalau saya menikah lagi, gimana Mbak konsekuensi di Injil, di Alkitab kita? Gini aja saudaraku, kamu tanya sama pendetamu aja ya. Ya, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Tanya sama pendetamu aja. Kamu rajin gereja enggak, Bang? Ya rajin lah. Ya udah, tanya pendetanya aja ya. Terima kasih. God bless you. Halo. Selamat malam, Sedot. Ya, malam. Oke, saudara ini belum bisa buka kamera. Langsung aja bertanya, saudaraku. Iya, saya mau tanya Mbak Mikana ini percaya Tritunggal apa oneness? Agamamu apa? Aku Kristen karismatik. Kristen. Kalau kamu Kristen, saya pastikan dulu kamu benar Kristen apa tidak ya. Siapa tahu cuma aku. Ikut katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Aku percaya. Aku percaya Yesus Kristus adalah
Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Tadi kamu tanya, kamu percaya Tritunggal apa oneness kan gitu? Ya. Di mana di dalam Alkitab kita disuruh mempercayai Tritunggal dan oneness. Enggak ada. Terus kenapa kau tanya itu sama aku? Ya, nggak tahu, saya mau cari opininya Mbak Mikana aja. Alkitab berkata kita itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada doktrin. Oke. Sudah paham? Sudah paham. Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14, percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu. Itu, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Oke. Kita itu harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan doktrin buatan manusia. Ya, selamat malam Zakaria bin Kujaima. Halo, jangan di... Selamat malam, Pak. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Malam, Mbak. Ya, selamat malam, Malam. Bang Zakaria. Malam. Silakan saudaraku, apa yang mau ditanya atau boleh duduk dulu? Saya mau bertanya, Mbak. Sejak kapan Yesus disebut sebagai Allah, Mbak? Sejak sebelum dunia ini ada. Kolose 1 sebelum ayat 17. dunia. Ya, sejak sebelum dunia ini ada, Yesus itu Tuhan dan Allah. Begitu, Mbak. Tapi yang mati di tiang salib itu Tuhan atau siapa, Mbak? Oke, sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan dulu ya ayatnya ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia Tuhan, pemilik kehidupan. Oh, dia bangkit setelah kematian ya, Mbak ya? Iya, dia mati dan bangkit, saudaraku. Yang nanti Tuhan Yesus akan datang lagi begitu, Mbak, ke dunia ini. Betul. Saya bacakan dulu kedatangan Tuhan Yesus ya. Di Yohanes 28. Yohanes 5, sorry. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 firman Tuhan di sini. Saya bacakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi nanti Tuhan Yesus akan datang di hari zaman, dia akan membangkitkan semua orang yang telah meninggal. Orang yang baik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selama hidupnya, dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia dibangkitkan untuk dihukum. Nanti Tuhan Yesus menurut Mbak itu nanti turun di bagian mana, maksud daerah mana, maksud begitu? Apakah dia turun di Israel atau turun di mana? Jika Tuhan turun nanti untuk yang kedua, dia turun ke mana? Indonesia kah? Israel kah? Atau mana? Di Israel, saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, mereka ini rasul-rasul ya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus akan datang ke Israel.
Oh, berarti Tuhan Yesus terangkat di surga ya? Ya, kenapa disebut terangkat? Karena Tuhan Yesus kan dengan tubuh kemuliaannya terangkat ke surga. Itu menunjukkan bahwa kita pun nanti akan diangkat Tuhan Yesus ke surga dengan tubuh kemuliaan. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika. Jadi nanti Tuhan Yesus datang ke Israel. Dulu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, ada bunyi sangkakala dari surga terdengar ya, begitu menggema. Itu dibunyikan oleh para malaikat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Nah, anak-anaknya yang percaya kepada Dia akan diangkat ke angkasa. Jadi berbahagialah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti ya. Karena ada pengangkatan ya. Dalam bahasa Inggris namanya rapture. Jadi rapture itu ada pengangkatan. Nanti kami anak-anak Tuhan Yesus ini diangkat nanti di angkasa. Lalu kita akan masuk surga di Yerusalem baru. Tetapi orang-orang yang tidak percaya selama hidupnya. Apalagi yang menyangkal penyaliban Tuhan Yesus. Menyangkal penebusan Kristus di atas kayu salib, dia tidak akan pernah sampai ke surga, dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus memerintahkan supaya semua anak-anaknya itu memberitakan Injil. Sebab apa? Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, sesuai dengan firman-Nya di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Itulah kenapa ketika masih ada ini, hari ini merendahkan Tuhan Yesus nggak langsung hukum hari ini juga. Kenapa? Tuhan Yesus tidak menghendaki dia binasa. Tuhan Yesus sabar terhadap dia. Karena cinta kasih Tuhan Yesus lebih besar dibanding dengan dosa-dosa umat manusia ini. Nah, oleh karena itu bertobatlah mumpung masih ada waktu. Haleluya. Nanti kita lanjut lagi, Mbak. Ya, Oke, terima kasih abangku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu, serta memberikan engkau roh hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Tepuk tangan buat Bang Sakaria yang cakap dan manis. Ya, selamat malam Nandi. Kak, saya belum bisa on cam, gak apa-apa. Kenapa kamu nggak on cam? Terima kasih. Ini lampunya ini agak sedikit burem lampunya, nggak jelas. Oh, nggak jelas. Ya. Oh alah. Oke lah, satu aja pertanyaanmu saudaraku. Iya, ya satu aja. Thank you, Yayan. Jika Yesus Kristus adalah Tuhan atau Elohim, mengapa dia berdoa kepada Allah atau Elohim? Oke. Ketika Tuhan Yesus datang berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dia memang datang untuk memberikan kita teladan, supaya kita tekun berdoa, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di Matius 26. Oke, kita baca dulu ya. Matius 26. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tekun berdoa, tetapi Tuhan Yesus juga mempraktekkan. Namun sebelum itu, Yotevave Elohim sudah menubuatkan ketika dia datang dalam rupa seorang hamba. Yotevave Elohim sudah menyatakan seperti ini. Ketika dia berdoa itu yang mengangkat tangan ke langit itu, Yotevave Elohim sudah mengatakan seperti ini, saudaraku. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Dia itu maksudnya Yesus Kristus ya. Tidak ada Allah kecuali aku.
Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang Gimana menyembuhkan. Mbak, ulangi lagi. Oke, saya Tadi bacakan ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. itu yang ngomong siapa? Ini Yang Tuhan ngomong Yesus. siapa, Mbak? Ini Yotevave Elohim sebelum dia datang dalam rupa manusia yang namanya Yesus. Ya, Oh, saya bacakan ini lagi. ngomongnya kepada siapa? Yang ngomong siapa? Ngomongnya ke siapa gitu? Oke, ini Yotevave Elohim berfirman kepada Nabi Musa supaya dituliskan wahyunya Tuhan Yesus ini yang adalah Yotevave Elohim itu sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang mengambil rupa seorang hamba dan akan mengangkat tangannya ke langit. Yang ketiga Tuhan Yesus itu berdoa. Nah, Yotevave Elohim sudah menyatakan bahwa akulah Dia. Wow, haleluya, haleluya. Oknum yang sama, saudaraku. Karena Yotevave Elohim sudah menyatakan akulah Dia. Dan ketika aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Nah, seperti itu saudaraku Nandi. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Makanya di dalam perjanjian lama itu kalau kita baca, Yotevave Elohim sering berfirman gini. Akulah Dia, aku tetap Dia. Kenapa disebut akulah Dia, aku tetap Dia? Ya karena ketika Dia datang dalam rupa seorang hamba, Yotevave Elohim sudah menyatakan akulah Dia. Aku tetap Dia. Gitu loh. Ya, haleluya, haleluya. Mbak, kalau di Kristen itu ada nggak ciri-ciri Tuhan gitu? Misalkan ciri-ciri Tuhannya itu gimana gitu. Ada nggak? Saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus yang terbukti adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Kalau yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Firaun aja ngaku Tuhan dan minta disembah. Lucifer juga begitu, ngaku Tuhan minta disembah. Tapi apakah dia terbukti Tuhan? Tidak, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia, Yesaya 44:6, dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Karena ciri-ciri Tuhan itu adalah dia Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Tahu, Maha segalanya. Nah, kemahakuasaannya di mana? Ketika Nabi Musa membelah lautan, itu kuasanya dari Yotevave Elohim, di mana Yotevave Elohim itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Nabi Elia membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Yotevave Elohim. Ketika Rasul Paulus membangkitkan orang mati, Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Bentar dulu. Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari Sodom. Itu kuasa dari siapa itu? Sehingga mereka bisa membangkitkan orang mati. Dari Yotevave Elohim. Karena Yotevave Elohim itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Rasul Petrus, rasul-rasul itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati itu dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Karena mujizat itu bisa terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Gak percaya, coba aja. Kalau kamu gak percaya. Ketika kamu sakit, kamu bilang gini, Yesus, jika engkau benar Tuhan, sembuhkan penyakitku. Dia akan sembuhkan kamu, saudaraku. Karena dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Haleluya, haleluya. Oke, seperti itu ya nanti ya. Kalau ya, udah cukup dulu. Kalau kamu nggak open Tuhan, yang kalau Tuhan di Kristen itu gak bisa kelihatan atau gimana, Bu? Ada ciri-cirinya nggak kelihatan nggak? Yang terakhir ya. Alkitab menuliskan bahwa di Yohanes 4:22 dia adalah roh. 1 Timotius 6:16 dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Jadi eksistensi dari Tuhan Yesus Kristus adalah roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri.
Tetapi ketika dia mau berjumpa dengan umat ciptaannya, dia bisa datang dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, dalam rupa tiang api, dalam rupa cahaya. Tergantung kehendak Tuhan itu sendiri, saudara. Berarti menurut Mbak Tuhan itu nggak kelihatan. Berarti Yesus sudah melanggar kan? Yesus sudah melanggar. Sepertinya si Nandi ini tidak menyimak apa yang saya jelaskan. Saya ulangi lagi. Eksistensi dari Tuhan Yesus adalah roh yang berkuasa. Yohanes 4 ayat 24. Kemudian dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi ketika dia mau bertemu dengan umat ciptaannya kepada anak-anaknya, dia bisa datang atau menjumpai umatnya dalam rupa manusia, dalam rupa tiang awan, dalam rupa malaikat. Karena dia maha kuasa, tentu saja dia bisa menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita supaya kita mengenal dia. Makanya orang Kristen itu menyembah Tuhan yang dikenal, bukan menyembah Tuhan hasil imajinasi kita. Karena agama-agama pagan itu, dia menyembah Tuhannya itu berdasarkan ciptaan dari imajinasinya. Makanya agama-agama pagan secapek apapun dia memanggil Tuhannya nggak akan pernah menyatakan diri, nggak akan pernah jawab. Karena Tuhannya itu hasil ciptaan imajinasinya aja, saudaraku. Nah kalau Tuhan Yesus kan nggak seperti itu. Ketika kita memanggil Tuhan Yesus, dia akan hadir dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan menyembuhkan dan memulihkan serta menyelamatkan kita, saudaraku. Itulah perbedaan Tuhan Yesus Kristus dengan Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan palsu itu nggak akan bisa membangkitkan orang mati. Karena bukan dia pemilik kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, saudaraku. Sesuai dengan tadi firman-Nya di Ulangan 32:39. Bahwa dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wow, haleluya, haleluya. Mbak menyebut Tuhan Yesus Tuhan itu karena dia bisa menghidupkan orang mati, ya gitu. Loh, siapa di dunia ini atau dimanapun yang bisa membangkitkan orang mati? Silahkan kasih tunjuk sama saya data dan buktinya. Silahkan, saudaraku. Siapa selain Tuhan Yesus? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus? Siapa? Siapa lagi selain Tuhan Yesus? Nabi kan banyak, Bu. Mbak. Nabi siapa? Nabi. Siapa? Nabi apa ya? Saya pernah dengar sih. Loh, tadi kan saya sudah jelasin, Nandi. Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto. Mereka itu memakai kuasa Tuhan Yesus, saudaraku. Tadi kan saya sudah jelasin. Itu namanya bukan kuasa, tapi mujizat, Bu. Iya, mereka diberikan mujizat oleh Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak sih, ketika Rasul Paulus, Rasul Petrus, Nabi Elia membangkitkan orang mati, itu mereka mendapat mujizat dari Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Nah, makanya kalau kamu bilang masih ada lagi yang lebih maha kuasa dibanding Tuhan Yesus, tolong tunjukkan sama saya, saudaraku, data dan buktinya. Di mana ada lagi oknum yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus? Kalau ada, hari ini aku masih berpikir dua kali. Ini yang Tuhan siapa? Tuhan Yesus apa dia? Oke, silakan. Ada? Ada, saudaraku? Tidak ada, nobody. Hanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, terima kasih saudaraku Nandi sudah bertanya. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Nandi yang berarti Yesus itu apa namanya? Udah cukup, saudaraku. Udah cukup, ya. Besok-besok lagi kau bertanya. Kiranya firman Tuhan itu menjadi rema dalam dirimu, ya saudaraku, ya. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita lihat bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengenai berapa kali Yesus itu datang ke dunia. Terus ada narasi bahwa di Alkitab ada ayat yang mengatakan kalau menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat atas nama Yesus akan digiring ke neraka. Hal ini yang dimaksud adalah apa yang ada di Injil Matius 7 ayat 21-23. Akan tetapi karena si pembuat narasi lupa ayatnya, maka Mihana tidak menjawab.
Pertanyaan ini, lalu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang pada video ini sudah kita saksikan bersama dan bagaimana jawaban serta penjelasan. Dari Mihana, silahkan para penonton sendiri yang memberikan penilaiannya mengenai hal ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kisah Para Rasul 9, lihat perikopnya di ayat 4-5. Matius pukul 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7, lihat perikopnya di ayat 21-23. Kolose pukul 1:17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. 1 Korintus pukul 11:26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yohanes 5, lihat perikopnya di ayat 28-29. Kisah Para Rasul 1, lihat perikopnya di ayat 10-11. 1 Tesalonika 4, lihat perikopnya di ayat 13-18. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kisah Para Rasul pukul 4:12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 1 Timotius pukul 6:16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.